Kita akan lanjut dengan pembahasan ya atau kajian dari kitab Hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Kita sampai sekarang hadis yang ke-20. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. An-Nabi Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala dari Abu Mas'ud ya. Abu Mas'ud itu kunyah dari ya, seorang sahabat yang namanya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr Al-Ansari. Disebut Al-Ansari karena dia adalah dari kalangan Ansor ya. Sebagaimana kita tahu ya pada masa Nabi SAW ya ada dua ya masyarakat yang ya paling besar dari umat Islam yaitu dari kalangan masyarakat muhajirin itu orang-orang yang berhijrah ya disebut muhajirin berhijrah yaitu berhijrah dari Mekah yang bersama Nabi SAW ya mereka berhijrah ke Madinah. Nah orang-orang yang di Madinah yang sudah masuk Islam juga yang memberikan bantuan kepada orang-orang berhijrah atau yang memberikan pertolongan kepada mereka disebut kaum Ansor. Al-Ansor artinya memberikan pertolongan ya. Nah, Uqbah bin Amr termasuk dari kalangan kaum Ansor ya di Madinah. Al-Badri disebut Al-Badri karena beliau termasuk salah seorang yang ikut dalam perang Badar ya. Peperangan terbesar dalam sejarah kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Terbesar karena itu bukan karena jumlah kaum muslimin besar, justru jumlahnya kecil ya, tapi melawan pasukan kaum muslimin yang sangat besar ya, 3 kali lipatnya. Hanya saja ya Allah SWT memberikan pertolongan sehingga kemenangan pun didapatkan oleh kaum muslimin walaupun dalam jumlah yang kecil ya. Tapi kemenangan terbesar itu ya perang Badar. Uqbah bin Amr, kunyahnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu ya yang masih dikenal manusia ya. Jadi di antara apa yang masih dikenal manusia dari perkataan kenabian dahulu adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ini ya berbicara tentang al-haya atau malu, ya, yang merupakan bagian besar dari keimanan. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya, ketika menyebut tentang keimanan, ya bahwa iman itu, ya kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una, atau bid'un wa sittuna. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau 60 cabang, ya lebih. Ya, syu'bah ya cabang. Jadi iman itu cabangnya ya itu ada sekitar 60 atau 70 lebih. Fa, fa apa? Fa'afdaluha ya. Yang paling utama dari cabang keimanan adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Itu tentu yang paling tinggi ya. Karena itulah bentuk keimanan yang menyebabkan atau menjadikan seorang itu ya dikatakan muslim dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, yang semua nabi berdakwah untuk la ilaha illallah. Wa adnaha imadatul adza anitorik, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ini perkara yang namanya remeh, ya, menyingkirkan gangguan, ya apapun yang kira-kira bisa membuat orang
yang melalui jalan itu mendapatkan mudarat atau musibah atau bahaya. Ya, misalnya ada gangguan apakah duri, beling, atau bahkan mungkin ya kulit pisang ya yang bisa membuat orang terpleset. Itu kita singkirkan. Itu termasuk keimanan, ya. Merupakan bagian dari bentuk keimanan seorang ketika tidak membiarkan sesuatu yang bisa membuat orang lain terluka atau bahaya. Ya. Terus di hadis itu Nabi katakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ya. Ya, jadi ini iman termasuk bagian dari keimanan. Malu afan? Malu termasuk bagian dari keimanan. Dan rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Itu dikatakan di hadis, ya, Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian di hadis yang lain Nabi berkata, al-haya'u khairun kul. Malu itu semuanya adalah kebaikan. Ya, orang punya rasa malu, dia berarti ya telah memiliki banyak kebaikan. Ya. Nah, oleh karena itulah di hadis ini, ya, sebagaimana sedang kita bahas hadis ke-20, ya, yang merupakan hal yang dari sejak dahulu, ya, dari apa yang merupakan kalamun nubuwah, perkataan kenabian al-ula yang pertama. Artinya para nabi pun ya menyampaikan ini. Ya, bahkan termasuk hal yang pertama-tama disampaikan, ya, tentunya setelah menyampaikan masalah-masalah yang pondasi seperti tauhid, maka termasuk perkara yang disampaikan, ya, yang merupakan ya perkataan kenabian adalah ucapan idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya rasa malu, ya silakan berbuat sekehendakmu, ya. Jadi ini maknanya adalah tahdid, ancaman. Bahwa jika seorang tidak punya rasa malu, silakan lakukan apa saja. Silakan. Tetapi gitu ya, yang tersirat dalam maknanya adalah ya akibatnya akan kau tanggung sendiri. Silakan kau berbuat apapun, tapi akibat dari perbuatan itu ya nanti ada tentunya ya resikonya, balasannya ya atau apapun yang harus kamu tanggung sendiri. Ya. Ini bentuk peringatan sebetulnya ya supaya orang itu bisa ya menjaga dirinya ya sehingga batas-batas rasa malu itu tidak dia dia apa namanya labrak dia tidak keluar darinya ya. Nah, jadi malu itu bukan hanya malu kepada manusia ya. Yang lebih utama lagi adalah malu kepada Allah. Ini yang penting. Karena seorang apabila dia punya rasa malu kepada Allah, maka dia tidak akan mudah melakukan kemaksiatan. Malu. Karena Allah melihat pasti perbuatan maksiat dia. Malu kalau dia melakukan itu nanti Allah murka. Ya. Nah, maka kalau orang nggak punya rasa malu, dia akan berbuat maksiat seenaknya. Nggak malu sama Allah. Nggak malu dia berbuat hal itu. Ya. Tapi ya, tanggung sendiri nanti akibatnya. Ya. Ya, apakah di dunia atau juga di akhirat. Apa yang akan terus dia balasnya dia peroleh. Ya. Malu kepada Allah ini yang paling utama tentunya. Ya. Ya. Tidak berbuat maksiat. Ya. Menjaga lisannya juga. Ya. Karena kadang-kadang lisan ini. Ya. Kalau orang nggak punya rasa malu, lisannya ini apa aja terucap keluar dari lisannya. Ya. Sehingga orang ya kehilangan kehormatan dirinya ya dari kata-kata yang tidak terjaga. Dan ini juga termasuk malu kepada manusia. Ya, karena orang yang punya rasa malu dia akan jaga lisannya juga. Ya, dia akan menjaga supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa merusak kehormatan dirinya. Tidak pula dia melakukan perkara-perkara yang bisa hina di hadapan manusia. Ya, ya. Jadi malu kalau dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu dan manusia melihat atau mendengarnya ternyata itu adalah perkara yang tidak baik, tidak pantas ya. Orang nggak punya rasa malu, dia akan berbuat apapun, akan berkata apapun, ya, tidak memikirkan dampaknya, tidak memikirkan ya bagaimana pandangan manusia terhadap apa yang dia katakan, ya. Kecuali selama yang dia lakukan adalah suatu perkara yang baik, yang benar, ya, itu nggak butuh
ya bagaimana manusia menilainya. Karena yang penting adalah bagaimana Allah SWT menilai itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah malu yang terpuji, yang merupakan bagian dari iman, ya, ya, malu kepada Allah dari melakukan kemaksiatan dan juga malu kepada manusia dari hal-hal yang bisa menghilangkan ya kehormatan dirinya. Dan malu terpuji ini sekali lagi bisa menghalangi orang dari berbuat dosa. Malu berbuat dosa dan justru mendorong kepada perbuatan-perbuatan baik. Ya. Tapi ada malu yang tercela, yang ini bukan malu yang dimaksudkan, ya. Yang malunya itu sebetulnya nggak perlu malu, nggak perlu apa namanya seorang memiliki ya rasa malu itu harus dihilangkan maksudnya. Yaitu kalau orang itu malu, misalnya malu belajar, ya malu belajar agama, ya merasa sudah terlambat, sudah ya tidak pernah belajar jadi malu, ya padahal belajar agama itu penting bagi dirinya. Ya ini bukan malu yang benar, ya kita nggak perlu malu walaupun kita sudah ya misalnya punya kedudukan sekalipun ya atau kita sebagai orang yang usia kita sudah ya memiliki apa namanya waktu yang mungkin sudah tidak banyak lagi ya tapi kita masih punya semangat dan kita ingin ya memahami agama dengan baik ya kita nggak usah malu belajar ya. Kalaupun ada yang kurang ada yang kesulitan wajar ya ya baca Al-Quran saja kalaupun kesulitan bahkan kata Nabi ya bisa dapat 2 pahala ya. Kan kalau yang mahir, kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran, ma'asafaratil kiramil bararah. Orang mahir baca Al-Qurannya, dia bersama para malaikat, ya bersama malaikat yang ya mulia dan taat. Waladi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Tapi orang yang baca Quran dan ya tak fi terbata-bata ya. Ya itu terbata-bata. Bacanya susah. Wa alai masyaqun dan dia susah dalam membacanya. Kesulitan ya. Maka falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala masyakoh, kesulitan dalam baca. Ya, karena kesulitan ketika melakukan ibadah itu punya nilai, dapat pahala sendiri. Jadi nggak usah malu ya untuk belajar apapun ya, selama itu adalah untuk kebaikan. Termasuk yang malu yang tidak patut adalah malu berkata yang benar, ya, mengatakan sesuatu yang benar tapi kita malu mengatakannya, ya. Jadi malu yang dimaksudkan yang merupakan bagian dari iman adalah malu yang terpuji, ya, malu yang bisa membuat kita mulia tidak hanya di hadapan manusia tapi yang lebih penting lagi adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehilangan rasa malu ini akan membuat kita terhina. Terhina bukan hanya di hadapan manusia tapi lebih-lebih lagi terhina di hadapan manusia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan, ya, di dalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak punya rasa malu ya sudah silakan berbuat ya sekehendak. Jadi di sini menunjukkan dengan perkataan ya inami madrukana sumin kalamin nubuwatil ula ya min kalamin nubuwatil ula menunjukkan malu itu warisan ajaran para nabi ya dari nabi-nabi yang terdahulu ya dan hilangnya rasa malu adalah tanda rusaknya moral rusaknya akhlak ya. Nah, sehingga malu itu menjadi bagian dari keimanan karena dia penjaga keimanan. Kalau orang punya rasa malu, imannya pun terjaga. Ya, karena dia tidak akan seenaknya melakukan perkara-perkara yang memalukan, terutama memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau malu itu hilang, batas-batas atau koridor ya pun ya, koridor syariat akan rusak. Ya, dia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Ya, sehingga malu yang benar bisa membawa kepada ketakwaan, ya. Malu ini bisa membawa kepada ketakwaan. Ya. Jadi ini yang bisa kita dapatkan faidah ya, Bapak Ibu sekalian, dari hadis ke-20 tentang rasa malu yang merupakan pondasi moral dan penjaga keimanan, ya. Dan di antara keburukan yang lain dari orang yang tidak punya rasa malu, ya, dia akan mudah berdusta. Ya, dusta itu biasanya mudah keluar dari orang yang nggak punya rasa malu. Kalaupun dia disebut pembohong, nggak malu dia. Ya. Karena orang sekali berdusta, dia akan terus berdusta, berdusta, dan terus berdusta. Dan dia nggak malu berdusta. Termasuk nggak punya rasa malu adalah ya orang-orang yang ya terbiasa membuka auratnya.
tidak malu di auratnya dilihat orang lain. Ya, padahal aurat itu adalah ya apa yang mesti dia jaga sebagai ya bentuk penjagaan Allah terhadapnya. Ya, Allah memerintahkan kita menutup aurat itu karena Allah ingin menjaga kita. Ya. Nah, tapi orang nggak punya rasa malu, dia bebas saja membuka auratnya, ya. Justru sengaja diperlihatkan kepada ya lawan jenisnya, ya. Nah ini bahaya. Orang nggak punya rasa malu seperti itu akibatnya. Dan dosa pun terang-terangan. Kalau orang merasa malu, kalaupun dia melakukan hal yang maksiat, ya mungkin karena sebetulnya dia tidak menginginkannya, tapi kadang-kadang khilaf, ya kadang-kadang dia nggak bisa menguasai hawa nafsunya, nggak bisa mengendalikannya, akhirnya berbuat dosa. Tapi itu pun biasanya dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Tapi orang nggak merasa malu, berbuat dosa terang-terangan. Nggak malu dia dengan perbuatan dosa itu, ya terang-terangan melakukan hal tersebut, ya, ya. Sehingga orang pun mengetahuinya dengan mudah. Nah, ini penting makanya punya rasa malu. Ya, sekali lagi ini akan menjaga kehormatan kita. Ya, rasa malu yang hidup di dalam hati menjaga kehormatan kita. Kehormatan di hadapan makhluk di hadapan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan menjaga lisan kita, menjaga amal kita, ya, melindungi diri kita atau menjaga diri kita dari segala hal yang bisa ya membuka aib-aib kita. Ya. Karena Allah sendiri ya menyukai seorang hamba yang menutup aibnya, ya. Dan kita juga bertanggung menutup aib orang lain. Tapi bagaimana dengan hamba yang sengaja membuka aib-aibnya karena nggak punya rasa malu, ya, sehingga dia buka sendiri di hadapan manusia aib yang ada pada dirinya. Padahal kalaupun kita tidak membukanya, Allah akan menutupnya. Allah akan menutupnya dan kita akan selamat ya dengan tertutupnya aib-aib kita. Karena pada dasarnya kita itu banyak melakukan hal yang ya ya tentunya mungkin sadar atau tidak, sengaja atau tidak, banyak kesalahan kita, banyak aib kita, banyak kekurangan kita. Tapi karena Allah sayang sama kita, banyak yang Allah tutupi. Itu karena ya kita masih punya rasa malu sehingga Allah tutupi aib-aib kita, ya, sehingga nampak sebagai suatu hal yang tidak ya menjadikan orang ya melihat kita dengan keburukan. Terlebih-lebih lagi Allah SWT akan menghapus semua ya hal-hal yang salah dari diri kita selama kita masih punya rasa malu, ya, karena itu akan menjadikan kita selalu kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah cukup jelas ya. Ya. Ah, ya, saya mau tanya sedikit mungkin tapi di luar ini mengenai karena hari ini Yes. kan tuh, saya mau tanya itu kan rawatib Jumat apa qobliyah Jumat itu sebenarnya ada nggak sholat itu? Ada yang bilang ada bilang nggak. Ya, memang ada khilaf masalah qobliyah Jumat, ya, qobliyah Jumat. Ya, apakah ada? Ya, sebagaimana qobliyah zuhur. Sedangkan Jumat itu pengganti zuhur gitu kan. Nah, Iya. secara apa namanya pendapat-pendapat yang ada memang ada perbedaan, ya. Tetapi kalau kita melihat dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu, pendapat yang lebih tepat, insya Allah, yang lebih roji, itu tidak ada qobliyah Jumat. Yang ada Hmm. adalah tahiyatul masjid saja, ya. Ya. Jadi ya Ya, tidak ya. ada qobliyah Jumat, ya, begitu. Hmm. Wallahu a'lam. Oke. Baik ya. Tapi kalau kalau apa pada pada Jumat ada ya? Nah, kalau badiah ada, badiah Jumat ada, dan itu ada hadisnya, ya. Nah, Ya. Terima kasih Ustaz. sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat, ya, dan bisa memberikan asar, ya, pengaruh pada diri kita untuk bisa kita amalkan. Dan ya karena kita masih bulan Ramadan, kita masih berharap kebaikan-kebaikan yang banyak ya dari apa yang kita baca dari Al-Quran, dan kita juga dapatkan kebaikan dari apa yang kita sama-sama pahami dari hadis Nabi SAW, ya. Baik, kita tutup. Wallahu ta'ala ala wa'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.